Menjelang duel panas dan penuh gengsi di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mulai memanaskan mesin. Lokasi pilihan bukan Jakarta, bukan Pulau Bandung, tapi Bali. Yup, Pulau Dewata bakal jadi rumah sementara bagi skuad Garuda di pemusatan latihan alias TC yang direncanakan PSSI. Dan menariknya, aroma kehadiran para pemain abroad alias pemain yang merumput di luar negeri sudah mulai terasa di sana. Ada yang baru tiba, ada pula yang sudah memamerkan momen libur atau persiapan mereka di Instagram. Salah satunya Marcelino Ferdinand, gelandang muda 20 tahun yang saat ini berseragam Oxford United di Inggris. Baru-baru ini ia mencetak sejarah pribadi, debut di Divisi Championship, Liga Kasta kedua Inggris melawan Swansea City. Main 17 menit saja, tetap spesial. Karena itu jadi penampilan perdananya di level yang lebih tinggi. Namun musim Oxford telah berakhir, tim pun dibubarkan. Dan Marcelino pulang kampung. Tapi bukan ke Surabaya, melainkan langsung mendarat di Bali, tempat bakal digelarnya TC Garuda. Dan ternyata Marcelino nggak sendirian. Di postingan Instagramnya tampak juga Asnawi Mangkualam, bek kanan andalan Indonesia yang kini main untuk Port FC di Liga Thailand. Di musim ini ia tampil solid. 28 laga, 1 gol, 1 assist. Asnawi juga sempat masuk radar ASEAN All Stars untuk laga spesial melawan Manchester United. Tapi belum jelas apakah dia akan dilepas klub untuk laga itu atau justru dipanggil Patrick Kluivert kembali ke timnas. Yang pasti dengan cederanya Kevin Dix, peluang Asnawi untuk comeback ke skuad utama Garuda kembali terbuka lebar. Satu nama abroad lain yang juga terlihat di Bali adalah Ronaldo Kuate. Anak dari Roberto Kuate ini bermain di Liga Thailand juga, tepatnya di Mahasarakam FC, tim kasta kedua. Meski belum jelas apakah dia dipanggil resmi untuk TC, kehadirannya tetap jadi sorotan. Liburan atau latihan, kita tunggu. PSSI sendiri punya alasan kuat kenapa TC kali ini digelar di Bali. Menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, mayoritas pemain kini sudah libur dari klub masing-masing. Jadi TC bisa dimulai lebih cepat. Bali dipilih karena fasilitasnya lengkap dan suasananya pas untuk pengkondisian fisik dan mental sebelum hadapi dua lawan berat, China dan Jepang di bulan Juni nanti. Apakah kehadiran para pemain abroad ini menjadi tanda awal dari formasi impian Patrick Kluivert? Apakah Indonesia siap mengejutkan Asia dalam kualifikasi Piala Dunia nanti? Kita tunggu saja kabar selanjutnya dari Bali, markas sementara Garuda. Sama tujuan yang satu, kita akan menang, kita akan bangga. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Selanjutnya kabar seru dari jagat sepak bola Italia, khususnya buat kalian yang ngikutin kiprah para pemain berdarah Indonesia di Eropa. Emil Audero, sang penjaga gawang timnas Indonesia, kini punya kans besar untuk mengikuti jejak Jai Idzes naik kasta ke Serie A. Dan uniknya, jalan yang ia tempuh bukan lewat jalur promosi otomatis, tapi lewat medan tempur yang lebih menegangkan, Playoff Serie B. Jumat malam kemarin 9 Mei 2025, Palermo, klub yang jadi tempat Audero bernaung sejak dipinjam dari Como, berhasil mengunci tiket ke zona playoff setelah menekuk Frosinone 2 gol tanpa balas di kandang sendiri, Stadion Renzo Barbera. Matteo Brunori jadi bintang malam itu. 2 gol dari si striker flamboyan mengantar I Rosaneri meraih 3 poin krusial. Dan di bawah Mistar, Emil Audero tampil ciamik, clean sheet bro. Ini jadi yang ketiga kalinya sejak ia gabung Februari lalu. Sejauh ini, Emil sudah main 13 kali di Serie B, kebobolan 19 gol, tapi tetap jadi sosok penting dalam kokohnya pertahanan Palermo musim ini. Hasilnya, klub kebanggaan warga Sisilia itu sekarang bertengger di posisi ke-7 dengan 51 poin. Artinya, mereka resmi aman di zona 8 besar alias zona playoff promosi.
Tim-tim yang sudah memastikan tempat di fase tambahan ini selain Palermo antara lain Spezia, Cremonese, Juve Stabia, dan Catanzaro. Satu slot tersisa masih diperebutkan Cesena dan Bari. Formatnya begini, tim peringkat 3 dan 4 langsung masuk semifinal. Sedangkan tim peringkat 5 sampai 8 harus baku hantam dulu di babak awal, sistem gugur. Siapa yang kuat dan konsisten, dialah yang bakal mentas di final perebutan tiket pamungkas ke Serie A musim depan. Ngomong-ngomong soal final playoff, masih ingat musim lalu, Jaizes dan Venezia yang keluar sebagai pemenang lewat kemenangan tipis atas Cremonese. Nah, menariknya, Palermo juga ikut playoff tahun lalu, tapi sayangnya tumbang di semifinal. Siapa lawannya? Betul, timnya Jaizes. Palermo terakhir kali mencicipi atmosfer Serie A di musim 2016-2017. Klub yang dulu sempat melahirkan bintang-bintang top seperti Paulo Dybala dan Edinson Cavani ini, kini berambisi besar untuk bangkit dari tidur panjang mereka. Dan siapa tahu, Emil Audero bisa jadi kunci kebangkitan itu. Akankah Palermo dan Emil Audero sukses menembus Serie A lewat jalur playoff seperti Jaizes tahun lalu? Kita tunggu aja aksinya di babak-babak mendebarkan berikutnya. Udah membara dalam dada, kita maju bersatu, tak terkalahkan. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat. Kabar baik datang dari Belanda, tepatnya dari markas Go Ahead Eagles. Setelah 3 pekan menghilang dari lapangan hijau karena cedera hamstring, bek kiri andalan mereka, Dean James, akhirnya kembali. Yap, Dean sempat absen di 3 laga terakhir Eredivisie, dan jujur aja, itu kerasa banget. Go Ahead Eagles kesulitan meraih kemenangan tanpa kehadiran sang tembok di sisi kiri pertahanan. Tapi sekarang, dia udah pulih dan mulai ikut latihan bareng tim lagi. Comeback yang ditunggu-tunggu. Sejauh musim ini, Dean James sudah tampil di 23 pertandingan, nyumbang 2 gol dan 2 assist. Bukan cuma jago bertahan, tapi juga punya kontribusi ofensif yang keren. Nah, menariknya nih, Dean langsung masuk ke dalam rencana tim untuk pertandingan hari Minggu nanti lawan PEC Zwolle. Ini bukan laga biasa, bro. Ini bakal jadi mini derby Indonesia, karena di kubu lawan ada Eliano Reinders, gelandang berdarah Indonesia yang juga sedang naik daun. Pelatih Go Ahead, Paul Simonis, menyebut Dean James dan Jacob Bröm cukup fit untuk gabung skuad. Sementara Aske Adelgaard diskors dan Calvin Twicht juga masih cedera. Jadi peluang Dean buat main langsung terbuka lebar. Di sisi lain, ada kabar kurang sedap dari Denmark. Kevin Dix, pemain FC Copenhagen, mengalami cedera hamstring cukup parah. Ini berarti dia harus menepi lebih lama, bahkan tutup musim lebih cepat. Bagi timnas Indonesia, ini jelas pukulan telak. Apalagi mereka sedang bersiap untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi jangan khawatir dulu. Masih ada Miss Hilgers, Jaizes, Rizky Ridho, dan Jordi Amat yang siap mengawal lini belakang Garuda. Bahkan kabarnya pelatih Kluivert dan stafnya lagi memantau pemain baru dari Liga 1 buat memperkuat sektor pertahanan. Wah, siapa ya yang bakal dipanggil? Satu hal yang pasti, timnas Indonesia bakal tampil tanpa kekuatan penuh saat lawan Cina bulan Juni nanti. Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes absen karena akumulasi kartu. Situasi yang bikin Kluivert harus mikir keras cari racikan terbaik. Pasti menang.